Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Zi. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Buat teman-teman yang saat ini menonton video ini, saya doakan selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam setiap urusan. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya melanjutkan postingan yang sudah saya posting di YouTube, yaitu tentang orang yang hilang di hutan. Jadi gini ya teman-teman, pada hari Selasa kemarin ini ada sebuah kabar, yaitu salah seorang warga Dusun Jatirejo ini hilang di hutan. Beliau pergi ini dari pagi sekitar jam 6. Ditunggu sampai dengan jam 7 malam, ini belum pulang. Sampai akhirnya dilakukan penyisiran oleh warga setempat. Dan alhamdulillah setelah dilakukan pencarian mulai dari jam 7 malam sampai dengan jam 1 malam, beliau ini ditemukan. Nang ndi yu? Dan alhamdulillah kemarin ini saya sudah sempat ke rumahnya Bu Jumiati untuk mendengarkan ceritanya selama tersesat di hutan tersebut. Ya, meskipun keinginan saya ini sedikit terkendala. Karena apa? Karena saya datang ke rumahnya Bu Jumiati ini dengan harapan saya di sana akan melakukan wawancara berdua dengan beliau. Karena saya ke sana sudah membawa kamera, tapi sayang ternyata di rumahnya ini terlalu ramai. Masih banyak warga, tetangga maupun saudaranya yang berkunjung untuk menjenguk beliau. Sehingga saya tidak dapat melakukan wawancara secara berdua. Tapi teman-teman tenang saja, atas apa yang sudah dialami Bu Jumiati selama tersesat, selama dinyatakan hilang di hutan ini, sudah saya rangkum dan akan saya kemas melalui cerita versi Kang Zi. Setelah saya mendengarkan ceritanya Bu Jumiati, ini ada beberapa kejadian yang ganjil. Yang pertama, saat beliau ini baru berangkat, ini bertemu dengan salah satu warga Dusun Jatirejo, yaitu orang laki-laki yang bernama Pak Sardi. Menurut versinya Pak Sardi, saat bertemu dengan Bu Jumiati, Pak Sardi ini menyapa. Sayangnya Bu Jumiati ini tidak menyaut, atau Bu Jumiati ini tidak membalas sapaannya Pak Sardi ini. Di sisi lain, cerita dari Bu Jumiati, sebenarnya Bu Jumiati ini sudah menjawab dan membalas. Tapi sayangnya Pak Sardi, menurut Bu Jumiati ini langsung nyelonong pergi. Yang kedua, Bu Jumiati di tengah hutan sana pada saat masuk jam sholat zuhur, beliau ini juga sempat sholat di masjid. Beliau sempat mandi dan meminjam mukena di masjid itu. Apakah benar ini adalah masjid gaib? Kemudian untuk yang ketiga, saat beliau ini perjalanan pulang seusai sholat zuhur di masjid tadi, di tengah jalan, di tengah hutan, beliau ini bertemu atau melihat orang yang berpakaian hitam dengan jenggot sepanjang perut. Saat itu Bu Jumiati ini mengikuti orang tersebut. Hanya saja karena orang tersebut ini mengarah ke sungai yang dalam, sampai akhirnya Bu Jumiati ini mengurungkan niatnya untuk mengikuti orang tersebut. Bu Jumiati ini putar balik. Keanehannya adalah tiba-tiba saja orang yang berjenggot panjang ini sudah berada di depannya Bu Jumiati. Keadaan di tengah hutan, di hutan belantara, orang ini sempat menawarkan nasi dengan lauk ayam yang berada di piring. Berikut kopi hitam yang berada di gelas bening. Siapakah orang ini? Ceritanya Bu Jumiati, yaitu sekitar jam 6 pagi beliau ini berangkat ke hutan. Berikut dengan suaminya. Bedanya adalah suaminya ini berangkat ke hutan untuk kerja mencangkul di salah satu lahan tetangganya. Kemudian untuk Bu Jumiati sendiri ini pergi ke hutan untuk mencari tumbuhan kacangan. Tumbuhan kacangan ini orang setempat menyebutnya kacang asu. Jadi tumbuhan rambat yang bijinya ini dapat dijual. Dan tumbuhan kacangan ini biasanya tumbuh di pinggiran sungai.
Untuk lokasi yang dituju Bu Jumiati ini di area Kedung Pakis di tengah hutan. Kedung Pakis ini letaknya berada di antara Dusun Jatirejo dan Dusun Jeruk Gulung. Jadi petanya gini ya teman-teman. Teman-teman saat ini bisa melihat di peta. Ini adalah area hutan. Kemudian di sebelah utara ini adalah Dusun Jeruk Gulung. Jadi Dusun Jeruk Gulung ini adalah satu-satunya dusun yang berada di tengah hutan. Nah, pada hari Selasa pagi itu, disinilah titik lokasinya Bu Jumiati mencari pohon kacangan. Sekitar sampai di area sebelah selatannya Dusun Jeruk Gulung, beliau ini bertemu dengan salah satu warga Dusun Jatirejo yang bernama Pak Sardi. Saat itu Pak Sardi ini sempat menyapa Bu Jumiati. Namun sayang menurut ceritanya Pak Sardi, Bu Jumiati ini tidak menyaut alias tidak menjawab sapaan dari Pak Sardi ini. Sampai akhirnya Pak Sardi ini pulang ke rumah dan Bu Jumiati lanjut mencari kacangan. Karena pohon kacangan ini tumbuh di area pinggiran sungai sehingga Bu Jumiati ini sampailah di sebuah tempat yang dinamakan area Sepudak. Sepudak ini berada di sebelah utaranya Dusun Jeruk Gulung. Setelah mencari kacangan di area situ, masuklah waktu sholat zuhur. Menurut cerita Bu Jumiati, saat itu Bu Jumiati sempat melakukan sholat zuhur di masjid yang besar. Saat saya pastikan Bu Jumiati ingatnya masjid tersebut adalah masjid yang berada di Dusun Jeruk Gulung. Meskipun ada kejanggalannya. Saat itu Bu Jumiati merasakan bahwa masjid itu banyak jamaah. Ada yang perempuan cantik, ada orang tua, ada juga orang laki-laki yang sibuk sedang berzikir. Karena katanya saat itu memang Bu Jumiati ini sudah telat sholat zuhur. Sehingga Bu Jumiati ini datang ke masjid, mandi kemudian meminjam mukena di masjid tersebut untuk sholat sendiri. Kemudian untuk cerita versinya warga Dusun Jeruk Gulung, pada siang itu katanya satu pun tidak ada yang melihat keberadaan Lek Jumiati sholat di masjid sana. Yang jadi pertanyaan adalah, lalu masjid manakah yang digunakan untuk sholat Bu Jumiati ini? Lanjut ke ceritanya Bu Jumiati. Seusai beliau ini sholat zuhur di masjid yang dia maksud ini tadi, beliau ini berencana untuk pulang. Sampai akhirnya beliau ini berjalan kembali melalui hutan untuk pulang ke Dusun Jatirejo. Di tengah hutan, Bu Jumiati ini melihat orang laki-laki yang memakai pakaian hitam. Saat itu Bu Jumiati berada di belakangnya. Sempat Bu Jumiati ini memanggil beliau ini 3 kali. Tapi sayang orang ini tidak menyaut. Setelah berjalan beberapa meter, orang ini berpaling menengok ke arah Bu Jumiati. Menurut ceritanya Bu Jumiati, pada saat orang ini menengok ke arah Bu Jumiati, orang ini tidak memperlihatkan wajahnya. Yang diingat Bu Jumiati hanyalah orang yang menggunakan pakaian serba hitam ini memiliki jenggot yang panjangnya mencapai perut. Namun setelah Bu Jumiati ini tetap mengikuti orang ini, ternyata orang ini berjalan mengarah ke sungai yang dinamakan Sungai Dong Pakis. Sampai akhirnya Bu Jumiati ini mengurungkan niatnya. Beliau ini berbalik arah mengarah ke jalan raya, jalan yang menghubungkan antara Dusun Jatirejo dan Dusun Jeruk Gulung. Tapi betapa kagetnya Bu Jumiati, tiba-tiba orang yang berjenggot panjang ini sudah berada di depannya Bu Jumiati. Padahal jelas-jelas tadi orang ini berjalan mengarah ke sungai. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba berada di depannya Bu Jumiati? Saat itu Bu Jumiati sempat diminta untuk istirahat oleh orang yang berjenggot panjang ini. Kemudian Bu Jumiati juga duduk. Di situ keanehan kembali terjadi. Orang yang memakai pakaian serba hitam dan berjenggot panjang ini menawarkan nasi berikut lauk ayam yang berada di sebuah piring. Berikut kopi panas yang juga ditaruh di gelas. Bayangkan saja, berada di tengah hutan, kalian ditawari sebuah makanan yang ada di piring berikut kopi yang ada di gelas. Dari manakah asalnya?
Kebetulan saat itu Bu Jumiati sedikit pun tidak memakan makanan tersebut. Berikut kopi hitamnya, Bu Jumiati ini juga tidak mencicipinya. Dia lebih memilih meminum air putih yang dia bawa dari rumah. Sampai akhirnya Bu Jumiati ini kembali melanjutkan perjalanan pulang mengarah ke Dusun Jatirejo. Di sini kembali saya kasih gambaran ya teman-teman. Dari titik ini menuju ke Dusun Jatirejo, kalau memang Bu Jumiati ini berjalan kaki mengarah ke Dusun Jatirejo untuk pulang, ini dapat ditempuh kurang lebih sekitar setengah jam sampai di rumah. Tapi kenapa Bu Jumiati ini sampai jam 12 malam belum juga ditemukan? Jadi begini ya teman-teman, saat saya bertanya ke Bu Jumiati ini, waktu saat dia pulang menuju ke Dusun Jatirejo ini kurang lebih sekitar jam berapa? Menurut keterangan beliau ini setelah sholat zuhur. Jadi kurang lebih sekitar jam 2 atau jam 3. Kemudian kembali saya tanyakan, setelah dia ini ditawari makanan oleh orang yang memakai pakaian hitam, kemudian Bu Jumiati berjalan pulang, apa yang Bu Jumiati rasakan selama perjalanan pulang ini? Beliau tidak merasakan apa-apa. Yang beliau ingat hanyalah perjalanan pulang. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami oleh Bu Jumiati ini sangat singkat sekali. Tidak kurang lebih dari sekitar setengah jam. Atau lama-lamanya 1 jam. Tapi kenapa Bu Jumiati ini hingga tengah malam tidak ditemukan juga? Kemudian kita lanjut ke versi orang yang menemukan Bu Jumiati ini. Saat itu kurang lebih sekitar jam setengah 1 malam, yang jelas intinya ini sudah berganti hari. Jadi beberapa pemuda ini melakukan penyisiran, meskipun sore harinya tempat ini sudah disisir banyak orang. Jadi mereka ini membawa senter. Saat senternya digunakan untuk menerangi, untuk mencari, tiba-tiba salah seorang warga ini dikagetkan dengan suara "Sapawi!". Warga yang kebetulan saat itu dekat dengan posisinya Bu Jumiati ini kaget. Dia sempat hampir lari. Karena memang pencarian di malam hari ini sudah sangat sedikit orangnya. Tidak seramai sore tadi. Sampai akhirnya orang ini sadar bahwa ternyata itu adalah Bu Jumiati. Kembali ke ceritanya orang yang pertama kali menemukan Bu Jumiati ini. Katanya saat berteriak "Sopo kuwi", pandangan Bu Jumiati ini matanya melotot agak merah. Jelas sama sekali tidak menunjukkan itu adalah pandangannya Bu Jumiati. Namun hanya selang waktu beberapa detik saat Bu Jumiati ini didekati, ternyata Bu Jumiati ini keadaan pingsan. Lalu siapakah yang berteriak tadi? Sampai akhirnya Bu Jumiati ini dievakuasi. Jadi Bu Jumiati ini dalam keadaan lemes, dinaikkan ke motor, kemudian dibawa pulang. Sesampainya di rumah, karena keadaan Bu Jumiati ini tidak juga membaik, sampai akhirnya saat itu pula Bu Jumiati ini dibawa ke Puskesmas Kendal untuk dirawat. Dan alhamdulillah setelah mendapatkan infus, Bu Jumiati ini kesehatannya mulai kembali membaik. Sampai akhirnya jam 9 pagi pada hari Rabunya ini sudah diperbolehkan pulang. Dan setelah sampai rumah, karena saking rasa penasarannya saya pun pergi ke rumahnya Bu Jumiati untuk menanyakan apa saja yang Bu Jumiati alami selama dia ini berada di tengah hutan tersebut. Yang pertama, ternyata pada saat dia bertemu dengan yang bernama Pak Sardi, dan di saat disapa Pak Sardi, Bu Jumiati ini juga menjawab. Beliau ini menyapa. Hanya saja menurut cerita versinya Pak Sardi, Bu Jumiati ini hanya diam. Ini keganjilan pertama. Kemudian untuk yang kedua, pada saat Bu Jumiati sholat di sebuah masjid, yang saat itu saat saya yakinkan kepada Bu Jumiati bahwa Bu Jumiati ini memang benar-benar yakin kalau saat itu dia ini sholat di Masjid Dusun Jeruk Gulung. Beliau ini sempat mandi di situ dan meminjam mukena
Untuk versi warga dusun Jeruk Gulung sendiri, katanya satu pun tidak ada yang melihat Bu Jumiati ini melaksanakan sholat di masjid sana. Logikanya adalah, kalaupun Bu Jumiati ini memang melaksanakan sholat zuhur di masjid tersebut, seharusnya warga dusun Jeruk Gulung ini mengenali beliau. Dan ditambah lagi anehnya, ada nggak orang yang di masjid itu yang saat itu berzikir sampean kenali? Katanya satu pun tidak ada yang Bu Jumiati kenal. Ini yang menambah keanehan. Ditambah lagi, setelah Bu Jumiati ditawari makanan oleh orang yang memiliki jenggot panjang ini tadi, Bu Jumiati ini kan pulang. Dan jarak tempuhnya dapat diperkirakan sekitar setengah jam. Saat perjalanan pulang, saya tanya ke Bu Jumiati, ini waktunya kurang lebih sekitar setelah sholat zuhur. Jadi antara jam 2 sampai jam 3. Antara jam 2 sampai jam 3 Bu Jumiati ini sudah mulai perjalanan pulang mengarah ke dusun Jatirejo. Selama perjalanan pulang, Bu Jumiati ini hanya berjalan, tidak ada kendala suatu apapun. Tapi kenyataannya, sampai tengah malam Bu Jumiati ini belum juga pulang. Sampai ditemukan sekitar jam setengah 1 dini hari, Bu Jumiati ini ternyata sudah tergeletak lemas bersandar di pohon pisang. Bu Jumiati sadar nggak saat itu sedang pingsan di bawah pohon pisang? Yang Bu Jumiati tahu ini hanyalah dia ini jalan pulang, jalan dan jalan sampai tiba-tiba begitu membuka mata dia ini sudah tergeletak di puskesmas Kendal. Jadi kejadiannya ini benar-benar aneh banget. Apakah mungkin selama Bu Jumiati ini pingsan, ruhnya Bu Jumiati ini jalan pulang, sedangkan raganya Bu Jumiati sendiri sudah tergeletak lemas di bawah pohon pisang? Dan sedikit cerita dari Bu Jumiati, beliau ini merasakan ada cahaya yang terang banget, jelas. Sampai akhirnya dia ini tersadar berada di puskesmas. Apakah mungkin awalnya ruhnya ini sudah dikuasai oleh makhluk gaib, dan yang berteriak tadi saat disenter oleh orang yang mencari ini bukanlah Bu Jumiati yang teriak, tapi makhluk lain. Karena keadaan sudah terdesak dan jasadnya berhasil ditemukan, sampai akhirnya ruh yang tadinya sudah lepas dari raga ini kembali ke tubuhnya Bu Jumiati dengan kronologi seperti ada cahaya putih yang mengkilap begitu cepat. Sampai akhirnya Bu Jumiati pun tersadar sudah terbaring di puskesmas. Atas kejadian hilangnya Bu Jumiati ini, banyak warga yang menyimpulkan bahwa Bu Jumiati ini sudah menginjak akar nimang di hutan tersebut. Namun benarkah Bu Jumiati ini menginjak akar nimang? Dan sebenarnya apa sih akar nimang ini sendiri? Menurut saya pribadi, akar nimang bukanlah akar yang berada di tanah. Tapi akar nimang ini hanyalah sebutan. Karena kalau menurut saya, sebenarnya yang dinamakan akar nimang ini adalah batas antara dunia gaib dan dunia nyata. Karena itulah saat kita masuk ke gunung, kita ke hutan, kita diminta untuk tetap fokus menjaga pikiran agar tidak lengah. Karena batas antara dunia gaib dan dunia nyata, yang dapat terjebak ke sini hanyalah orang-orang yang saat itu tidak fokus atau orang yang melamun. Bahkan hal tersebut bisa terjadi kepada orang-orang yang saat itu sedang bersikap kurang sopan. Saya Kang Zi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.